masih 27 orang. Masalah karena kita seharusnya ya nggak perlu nunggu juga gitu ya, karena kita memang sudah mulai berjalan karena waktunya sudah lewat juga gitu. Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir. Kita pada malam hari ini boleh bersyukur sekali ya karena masih boleh diberikan kesempatan tentu saja untuk bernapas, masih hidup, masih ada gitu ya di tengah keluarga kita dengan anak-anak kita, keluarga, orang tua mungkin ya. Dan terutama juga di bisnis ini kita boleh berkumpul pada malam hari ini teman-teman. Sungguh karunia yang sangat luar biasa. Apalagi momen hari ini itu Selasa tanggal 5 Agustus ya. Itu kita belum lama baru dapat info statement bonus. Jadi rata-rata nih pada semangat semua karena udah tahu gitu ya bonusnya berapa gitu ya. Dan sekecil apapun semuanya pasti bersyukur gitu karena yang kita lihat di sini bukan besar kecilnya, tapi bahwa Suanghor ini amanah, ya. Jadi sekecil apapun yang kita terima, dia kasih hak kita gitu. Itu poin paling pentingnya gitu ya. Nah, bagaimana cara membesarkan bonus itu jadi PR kita ya. Bisa kita upayakan, kita kencengin, digasolin gitu ya. Dengan tim tentunya yang masih bingung boleh bertanya gitu ya. Oke, malam hari ini ya kembali lagi malam hari ini kita boleh berkumpul di Zoom malam hari ini tuh kita kan pasti sudah tahu bahwa dalam seminggu ada paling tidak 1 kali pertemuan ya setiap Selasa dari grup Indonesia dan Malaysia ya 7 dan Kamis itu dari GAN ya. Jadi pasti kita harus solid, harus yang benar-benar kita terlibat gitu ya di yang setiap hari Selasa karena ini adalah yang utama menurut saya ya. Jadi itu penting sekali teman-teman. Oke, untuk itu juga saya bersedia ya kemarin ketika harus membawakan acara ini ya sebagai MC tentu saja gitu ya. Dan harapannya tentu saja teman-teman yang lain juga sama nanti bergiliran semuanya. Semuanya pengen jadi leader, semuanya pengen punya penghasilan 46 juta per bulan. Artinya semuanya juga harus punya kesempatan yang sama dan harus punya keberanian yang sama untuk bisa tampil, teman-teman. Di sini bukan soal sempurna atau enggak, tapi kita mau memberikan diri kita ya. Dari situ sikap kerendah hatian kita justru ditunjukkan, bukan mau jago-jagoan di sini ya, justru kita belajar ya. Jadi dari kegiatan seperti ini, Zoom ini justru menunjukkan bagaimana kita mau berproses. Artinya itu bagian dari kerendah hatian kita gitu ya, teman-teman ya, sepakat ya. Oke, malam hari ini teman-teman topik kita BOP ya. Business Opportunity Presentation ya. Nah, temanya adalah krisis ekonomi dan peluang di Suanghor ya. Apa-apa saja yang akan dibahas itu yang pertama mengubah pengeluaran menjadi penghasilan. Nah, ya, ini sudah sering kita dengar, tapi nggak apa-apa kita dengar berulang-ulang makin tajam nanti dia ya. Kemudian yang kedua, rencana 111 untuk membangun income hingga 46 juta rupiah. Nah, ini pun sering kita dengar, tapi nggak apa-apa, kita dengar berkali-kali. Karena induk dari keahlian adalah pengulangan, gitu ya. Nah, ini ya, tentu saja seseorang yang sangat luar biasa ya. Beliau membangun bisnis ini bisa dibilang cepat ya, cepat sekali teman-teman. Hanya dalam 3 bulan sudah mencapai posisi elit ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada bulan yang keempat beliau sudah mencapai posisi VM atau Vice Manager ya. Nah, kalau kita lihat di rencana 111 itu bisa di bulan ke berapa ya? Mungkin bulan ke-12 paling kurang gitu ya. Enggak sih, bulan ke-7, ke-6 gitulah ya. Tapi artinya ini membuktikan bahwa bisnis ini sangat fleksibel. Artinya kalau kita kencengin, kita gaspolin, maka dia nggak kaku gitu ya, nggak harus sekian bulan, tapi sangat bisa cepat sekali gitu ya. Dan siapapun bisa, nggak lihat siapapun orangnya nggak, ya semuanya bisa. Oke, kemudian nih ya gambarannya ya dari seseorang ini ya. Beliau banyak belajar ya, tentu saja kita tahu kalau yang banyak mengenal beliau ini adalah salah satu orang yang saya kenal yang sangat suka belajar ya, selalu belajar gitu ya. Dan apapun gitu, nggak hanya tentang Suanghor ya, banyak hal yang memang perlu juga ya kita saya salah satunya yang meniru ya
memodel juga, ternyata oh iya penting, ternyata belajar itu memang penting. Jadi nggak mengenal usia. Justru kita di usia sekarang ini lebih penting bagi kita supaya hidup kita yang mungkin kemarin-kemarin dari usia sekian ya, dari usia remaja belasan yang kurang mau belajar, kesadarannya baru sekarang, nggak ada kata terlambat. Daripada sia-sia sama sekali sampai menutup mata kita nggak jadi apa-apa, itu yang lebih mengkhawatirkan ya, itu yang lebih menyedihkan ya. Oke, kemudian banyak pakai produk juga ya, beliau ini banyak pakai produk karena di sini prinsipnya kita nggak mungkin menjadi seseorang kalau kita sendiri aja nggak pakai produk ya, itu sangat-sangat mustahil, itu kemunafikan teman-teman ya. Karena kalau kita nggak pakai produknya, apa yang kita ceritakan dengan orang lain itu berarti kebohongan gitu ya, kita aja nggak pakai gitu ya. Kadang-kadang kita itu kan ngerasa ya kayak kita ngerti sendiri gitu ya, kalau kita tuh kamu bohong ya gitu kan ya, kamu aja nggak pakai gitu. Nah rasa itu membuat kita nggak percaya diri, tapi ketika kita pakai otomatis kita rasa percaya dirinya tinggi gitu. Nah ketika rasa percaya diri tinggi maka itu semakin membuat nyaman ketika kita memprospek orang atau mempresentasikan bisnis ini ke orang lain. Orang akan melihat auranya atau sinarnya bahwa orang ini memang benar gitu ya, orang ini memang apa namanya benar ya, dia juga mengalami, merasakan produknya dan kemudian tentu saja berhasil gitu ya, mendapatkan penghasilan dari sini gitu ya. Kemudian juga kelebihannya adalah terlatih ya, menceritakan di media sosial ya, khususnya TikTok tuh sering membuat VT-VT yang FYP gitu ya, banyak yang FYP juga gitu. Kemudian apalagi yang pasti beliau sangat serius menjalankan bisnis ini ya. Kalau nggak serius nggak mungkin bisa 3 bulan elit 4 bulan PM gitu ya. Nah mungkin sebelum saya panggilkan siapakah beliau gitu ya, saya juga mau cerita sedikit kepada teman-teman semua, terutama yang mungkin malam hari ini baru pertama kali mengikuti Zoom. Kalau yang sudah lebih dari sekali, banyak yang sudah mengenal saya. Tapi siapa tahu ada yang baru pertama kali. Saya perkenalkan, saya ini siapa gitu ya. Nama saya Kak Rosa, teman-teman ya. Atau Rosa aja pun nggak apa-apa lah ya. Jadi nama saya Rosa gitu ya. Saya asal dari Pontianak, salah satu leader di Suanghor ini teman-teman. Dan mengenal Suanghor ini sudah kurang lebih 6 bulan. Puji Tuhan saat ini posisi di 24%, masih bertahan ya, sudah 3 kali gitu ya. Saya sangat bersyukur ya, walaupun saya belum ke elit, tapi saya percaya akan cepat sekali bagi saya juga gitu ya, untuk bisa menjadi elit, kemudian VM, seterusnya lah gitu ya, special face manager dan lain-lain sampai gold, sampai diamond, triple diamond dan lain-lain gitu ya, pasti bisa. Dan teman-teman semua pun pasti bisa gitu ya, karena bisnis ini begitu transparan, begitu fleksibelnya, begitu baiknya dia gitu ya, memberikan sistem yang sangat luar biasa, yang sangat memungkinkan untuk kita bisa menjalankannya ya dengan nggak gampang-gampang amat. Kita nggak bisa tidur, makan tidur nggak bisa ya, tapi setidak-tidaknya dia menurut saya ya banyak sekali dia memberikan kemudahan gitu ya. Bisnis ini sangat pemaaf teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mengimani ini, artinya teman-teman percaya bahwa ini akan bisa membawa teman-teman kepada ya perubahan, peningkatan finansial ya, maka teman-teman adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang luar biasa sekali yang akan mendapat juga meraih keberhasilan di sini bersama kita semua. Kalau teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan ketik satu. Ya, ya sebagai bentuk dari saya lihat teman-teman bobo apa lagi melihat atau menyaksikan saya gitu ya. Ya, silahkan ketik satu kalau teman-teman setuju dengan bahwa bisnis ini bisa menghantarkan teman-teman semua kepada keberhasilan, asalkan dijalankan gitu ya. Oke, ya sudah banyak yang berkomentar. Sip. Oke, nah jadi untuk itu teman-teman tanpa berlama-lama ya, saya akan segera ya mengundang atau memanggil seseorang yang luar biasa ini untuk menyampaikan ya pada materinya, yang intinya gitu ya. Saya sebagai MC itu menyampaikan penyampaian depannya aja gitu ya teman-teman ya. Maka kita sambut pembicara kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Bapak Kusuma Putra dari Bali, ya, Face Manager. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman dengan cara ketik 333. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Suaranya masuk ya teman-teman ya? Suaranya lancar ya? Oke. Ya, lancar Pak Kusuma. Ya,
Oke, saya pakai headset ya. Nah, slide-nya juga udah tampil ya, teman-teman ya? Udah ya? Ya, jelas-jelas. Oke, Ya. baik. Terima kasih Kak Rosa karena sudah diperkenalkan ya. Kak Rosa ini mengingatkan kita sama Upin Ipin ya. Ada Kak Rosa juga. Oke, ya. Dan tadi pembukaannya cukup panjang gitu ya. Membuat saya jadi lebih rileks, lebih tenang. Karena betul kata Kak Rosa ya. Jadi siapapun bisa belajar ya untuk membawakan acara gitu ya. Tidak harus sempurna ya. Yang penting berani mencoba teman. Ya karena di bisnis ini ya hanya perkara mau berlatih gitu ya. Tadi sudah disebutkan mengulang-ulang adalah induk dari keahlian, ala bisa karena biasa gitu ya. Dan berani mencoba ya. Kalau teman-teman biasanya sudah pakai nulis gitu ya, sekarang coba pakai suara ya, pakai VN dan kemudian pakai video seperti ini ya. Supaya apa? Supaya langit adalah batasnya, teman. Ya, jadi selain penghasilannya bisa tambah besar ya, kitanya itu menjadi apa ya, menjadi lebih baik itu juga penting gitu ya. Betul ya, teman-teman ya. Oke, baik. Mari kita mulai acara malam hari ini gitu ya. Uh, Yaitu Business Opportunity Presentasi ya atau BOP. Ya, berarti peluangnya diberikan malam hari ini ya, teman-teman ya. Oke. Kalau nanti untuk anggota baru, ya itu nanti ada Zoom-nya lagi, ya. Jadi kita melihat potensinya atau peluangnya malam hari ini, ya. Nah, topiknya adalah ubah krisis jadi peluang, ya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi di mana-mana teman-teman ya di dunia ini itu ada yang namanya krisis, gitu ya. Nah, dan kalau ada krisis, ya, Pak Anwar mungkin tahu ya bahasa Mandarinnya way ya atau krisis itu katanya kalau dibalik jadi peluang ya Pak. Betul ya Pak? Krisis itu kalau dibalik katanya jadi peluang teman. Ya, jadi Iya, memang betul. betul. Ya betul ya. Nah, jadi Iya. di mana ada krisis ya di situ ada peluang. Nah, apa sih krisis yang kita hadapi sekarang ini gitu ya di dunia ini? Sebenarnya uh, ada beberapa ya teman-teman ya, yang mungkin teman-teman juga udah merasakan gitu ya. Yang pertama ini ya, jadi apakah dampak krisis ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari gitu ya? Nah, jadi ada dampaknya teman-teman. Ya, ada dampak berat gitu ya pada keuangan pribadi ya. Jadi pendapatan yang menurun atau tidak stabil membuat kita kesulitan mencukupi kebutuhan harian ya. Jadi saya rasa setiap dari kita mengalami ya, mengalami. Bahkan di luar sana saya yakin banyak yang terdampak gitu ya keuangannya. Nah, disinilah kita bisa menjadi super power teman ya, menjadi Superman gitu ya untuk menolong banyak orang ya. Apa yang menyakitkan gitu ya atau apa yang menjadi problem ya membuat mereka nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Nah, itu kita bisa memberikan solusi ya. Oke. Oke. Nah, kemudian gaji tetap tapi harga terus naik gitu ya. Pengeluaran harian makin membebani ya. Jadi gajinya tetap tapi harga-harga terus naik. Nah, terus pengeluaran harian makin membebani ya karena harga-harga naik. Kemudian tabungan sebagian menipis atau bahkan habis. Nah, siapa di sini yang senyum-senyum gitu ya, yang sedikit ya mengalami masalah ini gitu ya. Nah, oke, kemudian dampak krisis ekonomi terhadap masyarakat, teman. Ya, tadi sudah sekilas ya. Ada kenaikan biaya hidup. Ya, siapa di sini yang merasa bahwa biaya hidup kita itu cenderung naik ya beberapa tahun terakhir, teman. Ya, kalau dulu ya bawa uang misalnya 100.000 rupiah, ya uang merah itu ya bisa dapat banyak. Ya, kalau sekarang pulang-pulang dapatnya cuma sedikit, gitu ya. Oke, harga barang kebutuhan sehari-hari semakin mahal, ya. Nah, kalau teman-teman merasakan hal ini, ya boleh kita tes ombak ya. Ketik di chat ya, teman-teman ya. Kalau yang merasakan ya bahwa harga-harga naik gitu ya, ketik 111 gitu ya. Oke, ya, sekalian saya lihat ya. Oke, yes, yes, yes. Malam, Koko Suma, yes. Uh, ya, dengan suara. Oke, biar nggak gemetar. Oke, ya. Ada triknya kok nanti Japri ya. Oke, pendapatan tetap tapi pengeluarannya naik. Ya, pendapatan tetap tapi pengeluarannya naik. Betul.
ya sedang di fase ini. Benar ya Kak Lis ya. Kak Lis nih rajin ya hadir ya. Oke. Kemudian 100.000 dapat beras 5 kilo. Betul. Ya, kalau dulu dapat banyak banget ya. Oke. Kemudian ya, baik. Oh, banyak sekali ya teman-teman yang sudah ini ya. Oke, baik. Berarti semua ngalamin ya, nggak cuma saya ya. Sebentar. Oke. Oke. Backspace. Oh iya iya. Oke, ya. Nah, jadi biaya makan dan minum meningkat gitu ya, biaya pendidikan makin mahal gitu kan, biaya pengobatan naik ya, semua biaya-biaya naik ya, semua kebutuhan naik sementara gajinya tetap rendah ya. Nah ini adalah gambaran di koran-koran gitu ya, di berita-berita bahwa memang kondisi dunia ini tidak sedang baik-baik saja teman. Ya, jadi ini yang terjadi ya. Kemudian ya dampak krisis ekonomi yang kedua ya, pengangguran dan ketidakterjaminan pekerjaan. Ya, jadi tidak ada jaminan bahwa orang kuliah gitu ya, lulus bisa dapat pekerjaan ya. Jadi banyak yang nganggur, teman. Ya, bahkan ini ada nih ya di apa namanya di TV-TV ya, di YouTube juga ya. Ternyata lagi wah antri ya, ini di sini ada di bawah ini teman-teman ya, di tengah, berilah kami waktu lagi gitu ya, kami ingin pekerjaan, kami tidak ingin jadi pengangguran ya. Mereka sampai ditanya ya, banyak yang sudah sarjana teman ya, sudah lulus ya, merasa berhak mendapatkan pekerjaan, ternyata tidak ada pekerjaan ya. Terus yang di sebelah kiri ini lucu teman-teman ya, kami ingin bekerja kembali, itu ya, mereka menuntut haknya ya, berikan kami pekerjaan. Nah, jadi teman-teman ya, kita berada di posisi yang sangat baik ya untuk menolong mereka ya. Belum lagi teman-teman ancaman dari AI ya, dari robotik ya, dari mesin-mesin teman ya, dan ini datang dengan luar biasa pesat ya. Jadi sangat berbeda ya dengan tahun 2000 ke bawah teman ya. Karena apa namanya, dunia berkembang begitu pesat ya. Oke, belum lagi PHK ya di mana-mana ya. Nah, terus yang menarik teman, di Indonesia itu ternyata pengangguran yang tertinggi di ASEAN ya. Jadi pengangguran yang tertinggi teman-teman. Nah ini ya, Indonesia, Filipina, Brunei ya, luar biasa ya. Nah, ini adalah kenyataan yang terjadi ya. Kemudian yang ketiga, tekanan beban hutang dan ketidakstabilan keuangan ya. Jadi misalnya teman-teman ini ya, sekarang ini gampang sekali untuk cicilan ya, cicilan, bayar bayar belakangan gitu ya, pay later ya, dan lain-lain, kartu kredit teman-teman ya, pinjaman mobil, pinjaman rumah ya, kelihatannya enak gitu ya, bayarnya nanti aja gitu ya, atau bayarnya dikit dulu lalu nanti dicicil gitu. Tapi kalau semua dicicil ya, lama-lama jadi mencicil gitu ya, jadi gede ya, sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit, bayarnya susah gitu ya, pinjaman pendidikan belum lagi ya, tekanan gaya hidup dan pengeluaran. Oke, ini yang terjadi. Saya tadi coba cek ya di Google, apa sih Muflis ya. Muflis itu ternyata kebangkrutan ya, karena hutang kereta gitu ya. Ini ada bau-bau Malaysianya sedikit ya. Oke, lanjut teman-teman. Apakah yang dicari dan diperlukan kebanyakan orang dalam keadaan krisis tadi? Ya, siapa yang tahu di sini teman-teman? Kira-kira apa yang bisa menjawab kebutuhan mereka atau apa yang mereka perlukan ya sekarang ini? Ya, ada yang Uang, tahu teman-teman? uang. Bekerja. Ya, pekerjaan. Ya, Ya. ujung-ujungnya apa? Ya, ya mereka mereka cari uang. Ya, Muflis itu bangkrut. Ya, bangkrut. Oke. Uang dan penghasilan, betul ya. Udah uang, penghasilan lagi ya, sama ya kurang lebih. Penghasilan tambahan, betul sekali ya. Uang ya. Chance to get money, wow ya, amazing ya. Oke. Betul ya, semuanya benar teman ya. Uang dan kerja ya. Kalau kerja nggak ada uangnya, mereka juga nggak mau ya, karena nggak bisa bayar nanti. Oke. Jadi semua orang butuh yang namanya penghasilan atau uang ya. Oke. Nah, ini dia. Tara ya. Jadi uang ya, uang. Ini bahasa Malaysia. Kalau bahasa Indonesia UANG ya. Oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk ya ke cara mencari uang ya, sebenarnya ada 3 cara gitu ya, berbagai cara dan usaha untuk tambah pendapatan ya. Nah, yang pertama adalah kerja lembur ya.
Lalu yang berikutnya adalah pekerjaan, ya. Jadi kita kerja double, ya. Eh, Kerjanya nambah, ya, kerja lembur. Nah, kerja paruh waktu, ya. Kemudian bisnis online juga bagus, ya. Ada juga yang ya udah gue online aja tambahan gitu ya di sela-sela waktu gitu. Nah, tapi ya teman-teman, kalau ini yang kita lakukan ya, dan saya juga kenal orang-orang yang masih melakukan ini gitu ya, itu biasanya melibatkan waktu yang panjang ya. Jadi udah kerja dari pagi sampai sore, ya lembur lagi gitu ya. Nah ini nggak masuk akal teman, ya karena nanti kita jadi kehilangan kesehatan ya. Jadi penat, ya penat tuh capek ya. Kemudian tambahan pendapatan sedikit ya. Jadi kalaupun kita kerja lembur ya, atau ngerjain sesuatu lagi di hari Sabtu Minggu gitu ya, tambahannya tidak banyak ya, terbatas. Kemudian tidak ada kebebasan waktu untuk bersama keluarga. Nah, ini yang ada yang dikorbankan ya. Kemudian merusak kesehatan, teman. Ya, jadi membuat kita jadi tambah stres ya, udah kerja dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, kemudian menjejaskan ini mempengaruhi perhubungan keluarga. Ya, jadi tiada waktu. Kemudian sukar bertahan lama. Ya, seperti ini nih biasanya nggak tahan lama. Lalu kemudian pendapatannya aktif. Ya, nah ini yang menurut saya paling paling Betul. paling kurang bagus ya, karena bukan Yes. passive income. Ya, seharusnya kita sudah berpikir untuk mempunyai penghasilan yang pasif ya. Jadi kalau buat dapat, tidak buat tidak dapat gitu ya. Oke. Oke, kemudian ada sebagian dari kita yang berpikir ya udah kalau gitu makan tabungan aja, ya nabung dulu, lalu makan bunganya gitu ya. Nah, tapi masalahnya ya kalau kita tidak punya pekerjaan, ya kita belum ada uang ya yang banyak, kemudian penghasilan juga belum maksimal, lalu dipotong lagi cicilan-cicilan, ya apa yang bisa ditabung gitu, ya. Oke. Jadi mempunyai uang lebih, ya itu kalau mau nabung perlu disiplin, ya perlu disiplin dan konsisten, ya. Oke, sebentar. Nah, perlu disiplin dan konsisten, ya. Lalu apa lagi nih ya? Nah, komitmen, ya masa yang lama, ini saya pindah-pindahin dulu. Serta dana yang terbatas, ya setelah digunakan, ya tabungan tadi digunakan, ya balik lagi dari nol gitu, ya nggak ada tabungan yang terus-terusan keluar gitu ya. Jadi artinya semua empat hal ini teman-teman, ya itu tidak maksimal, ya tidak bisa memberikan penghasilan yang pasif, ya ada yang dikorbankan tadi. Oke, lalu gimana caranya? Ya lalu solusinya apa? Ya, oke solusinya. Nah, ini dia. Tara, gitu ya. Jadi solusinya adalah mesti ada kesempatan atau peluang. Ya, jadi kita mesti merubah ya problem ya menjadi uh, peluang ya. Oke, jadi merubah problem itu menjadi opportunities ya. Mari kita tukar krisis jadi peluang sesuai topik pada malam hari ini ya. Emangnya bisa gitu ya? Ya jawabannya bisa. Ya itulah kenapa kita ada di Swanghor ya. Jadi krisis yang tadi kelihatan besar ya teman-teman ya. Ada multidimensi ya. Ada berbagai krisis ya. Tapi ternyata dibandingkan dengan peluangnya atau solusinya sangat sederhana, teman. Ya, jadi krisis sebesar tadi, ya, harga-harga tambah mahal, penghasilan berkurang, cicilan-cicilan tambah banyak, gitu ya. Kemudian orang susah cari kerja zaman sekarang ini. Lah, jawabannya, ya peluangnya itu cuman sesederhana ini, teman. Ya, jadi apa itu? Ya, yang namanya rencana bisnis kopi 111. Ya, ini jawabannya, teman-teman. Ya. Nah, jadi di hadapan kita nih, di tangan kita nih sudah ada solusinya, ya. Yang pertama, ya yang pertama, ya teman-teman minum, ya minum satu kotak kopi, ya. Kemudian berbagi, ya bercerita, ya satu yang berikutnya. Lalu yang satu yang berikutnya, ya 1 tahun kemudian, kalau teman-teman lakukan seperti ini, ya maka potensi penghasilannya itu 46 juta per bulan. Ya, oke. Jadi sederhana sekali, ya, dan simple gitu ya. Oke, ya kita masuk
ke slide berikutnya. Nah, rencana 1-1 ya teman-teman, ini adalah proyek 12 bulan ya. Jadi proyek yang cepat ya, cukup cepat ya. Karena nggak terasa ya, sekarang sudah bulan Agustus teman. Ya, jadi sebentar lagi kita sudah akhir tahun. Ya, berarti sudah 12 bulan kita lewati. Nah, bayangkan kalau dari awal ya tahun kemarin ya 2025 teman-teman menjalankan proyek ini ya 12 bulan kemudian berarti sebentar lagi Anda sudah punya penghasilan yang cukup besar. Nah, satu yang pertama ya minum 1 box kopi per bulan ya. Nah, SH Juara Cafe harganya 160.000 ya, poinnya 28 ya, 1 box isi 20 sakset. Nah, hanya tukar merek kopi ya kita ya yang biasanya kita beli kopi di supermarket ya, di warung-warung ya atau di box-box itu ya. Nah, sekarang teman-teman tukar ke sini ya, kopinya sangat enak. Nah, dan teman-teman akan mendapatkan kesehatan ya dan bangun penghasilan gitu ya. Jadi dapatnya double. Dapat kesehatan tapi juga bisa membangun penghasilan. Oke. Bisa ya teman-teman ya. Satu yang pertama ini bisa ya. Jadi teman-teman gantikan merek kopinya ya. Nah, satu yang berikutnya ya. Satu yang berikutnya adalah berbagi manfaat ya. Jadi setelah teman-teman pakai ya, tahu manfaatnya, teman-teman ceritakan ya atau bagikan ya peluangnya tadi ya. Karena banyak orang di luar sana yang butuh penghasilan tambahan. Ya, butuh uang tadi. Ya. 120 harga 1 box. Jadi berbagi manfaat dan sponsori satu teman 1 bulan. Gitu ya. Nah, dan ya teman Anda juga buat hal yang sama ya. Jadi minum 1 box per bulan, 1 kotak kopi juga. Nah, itu yang kedua ya. Nah, kemudian ya teman-teman lakukan yang namanya duplikasi. Ya, duplikasi ya. Ajarkan mereka untuk melakukan hal yang sama. Ya, minum 1 box kopi, ya 1 kotak kopi, lalu sponsori teman. Ya, sponsori itu artinya berbagi manfaat. Ya, bawa mereka masuk ke bisnis ini. Ya, daftarnya gratis. Kalau masih ada vouchernya. Ya, kalau nggak ada vouchernya, ya udah bayar sekali aja. Habis itu baru teman-teman sponsori teman. Ya, nah, oke, kemudian yang penting ya di bisnis ini itu teman-teman harus fokus ya, kemudian komitmen dan konsisten untuk 12 bulan. Kalau nggak fokus, sempat nggak fokus, cepat-cepat balik lagi ke relnya. Ya, jadi kalau sempat nggak komit, ya nggak apa-apa, gitu ya, karena ini bisnis kita sendiri, ya. Dan konsisten, lakukan terus teman, ya selama 12 bulan. Oke. Kemudian potensial pendapatannya itu 46 juta, ya. Tapi seandainya Anda dikasih cuma 20-an atau 30 juta, ya, saya yakin teman-teman masih mau ya 12 bulan, gitu ya. Oke. Oke, itu ya. Jadi ini rencana proyek 111 dalam waktu 12 bulan. Siapa yang merasa di sini bahwa apa yang saya sampaikan ini ya itu bisa menjawab dan teman-teman bisa melakukan ya proyek ini selama 12 bulan, ketikkan 111, teman. Yes. Bisa ya? Oke. 111. Ya. Saya yakin Anda bisa. Ya. Ya. Kalau teman-teman nggak bisa, itu karena Anda kadang-kadang nggak fokus, kadang-kadang Anda nggak konsisten, atau kadang-kadang Anda lupa. Karena komitmen itu adalah komit pada saat Anda komit, ya, tapi belum tentu 1, 2, 3 bulan yang lain gitu ya. Kemudian komitmennya sama gitu. Nah, komitmen itu artinya keputusan yang sama ya 2, 3 bulan kemudian 1 tahun kemudian gitu ya. Jadi menjaga ini ya yang menurut saya kita perlu latihan ya. Jadi kalau teman merasa ada kekurangan, oh nggak apa-apa ya. Segera fokus lagi ya, segera komitmen lagi ya, konsisten lagi. Karena ini proyek jangka panjang ya. Nanti kita akan lihat ya ada orang yang sudah 16 tahun di bisnis ini ya. Jadi siapa yang menang itu bukan yang paling cepat gitu ya, bukan kelinci tapi kura-kura teman ya. Jadi kura-kura aja ya. Oke, walaupun teman-teman mau cepat juga nggak masalah ya. Oke, ngopi dapat uang penghasilan per bulan mau gitu ya. Jadi hanya beralih merek kopimu bukan belanja tambahan ya. Jadi caranya
teman-teman mesti tanyakan ya ke teman, saudara, tetangga, orang-orang yang ada di luar sana yang lagi cari uang tadi, gitu ya, yang lagi cari pekerjaan, ya, cari penghasilan tadi. Kamu mau nggak, ya, mendapatkan penghasilan tambahan, ya, 46 juta per bulan hanya dengan mengalihkan merek kopimu, gitu, ya, tanpa belanja tambahan. Mau nggak penghasilan 46 juta per bulan, ya, hanya dengan ganti merek kopimu, gitu ya. Nah, caranya begitu, teman. Ya. Jadi tanyakan pertanyaan yang buat mereka itu jawabannya jelas, jawabannya iya, gitu ya. Jadi tanyakan, mau nggak punya penghasilan ya 12 bulan dari sekarang, ya, lumayan sekali hanya dengan beralih merek kopimu. Ya, jawabannya ya mau dong, ya. Nah, lalu pertanyaannya kenapa kopi ya, teman-teman ya? Karena produk kita ini kan ada 27, ya. Tapi kenapa kopi, ya? Jawabannya karena kopi ya itu mudah diterima. Ya, kopi hampir semua orang ya, 80% orang Indonesia itu ngopi. Nah, kemudian kopi diminum setiap hari, ya. Beli ulang yang tinggi, ya. Kemudian topik yang bisa dibicarakan siapa saja. Nah, oke. Jadi konsumsi kopi orang Indonesia itu nomor 5 terbesar di dunia. Ya, pangsa pasar yang besar. Karena populasi kita di Indonesia 280 juta. Ya, jadi bisa masuk mulai dari kopi. Oke. Nah, kopi yang kita miliki, ya ini adalah kopi yang terbaik di dunia, teman. Ya, jadi karena kopinya itu ada kandungan lingsinya. Ya, jadi hampir tidak ada ya, jarang sekali kopi yang ada kandungan lingsinya. Makanya nggak bisa dibandingkan dengan kopi-kopi yang lain, teman. Kalau orang bilang, hah, kopinya Rp8.000 gitu ya, kok mahal gitu kan? Ya jawabannya karena dia terbiasa dengan kopi-kopi saset gitu ya. Kopi yang tidak ada lingsinya, tidak ada bonus kesehatannya. Artinya bukan kopi kesehatan, ya. Nah, kopi kita itu sudah diteliti selama 4 tahun, riset ya dan development gitu ya. Baru kemudian lahir ya kopi plus lingsi ini ya, dan rasanya halus ya, rasanya lembut ya, sedap dan sehat gitu. Kemudian kandungan utamanya ya, dia mengandung biji kopi asli premium ya, kopi arabica gitu ya, kopi Brazil, teman. Nah, 100% kopi asli gitu ya, bukan bukan 30% ya, bukan sakset gitu ya, maksudnya bukan esen ya. Kemudian minyaknya atau creamernya itu terbuat dari minyak kelapa VCO Belanda gitu ya. Kemudian ada kandungan lingsi. Nah, jadi bubuk Ganoderma ini itu yang sebenarnya mahal gitu ya. Cuman karena perusahaan kita adalah perusahaan yang nomor 1 di dunia, ya makanya apa namanya, kopinya itu masih bisa didapat dengan harga semurah itu. Ya, oke. Itu ya. Oke. Jadi manfaat Esa Juara Cafe yang pertama aman bagi asam lambung ya, buat teman-teman yang banyak di luar sana yang sudah nggak ngopi ya bertahun-tahun ya, mereka sekarang bisa ngopi lagi. Ya, contohnya adalah Kak Rosa tadi. Ya, sudah 3 tahun tidak ngopi ya. Sekarang kopi sehari 2 sakset, 3 sakset juga berani gitu ya. Nggak ada masalah. Wah, enak luar biasa ya. Nah, lalu yang karena migrain nggak berani ngopi, karena dokter biasanya sarankan jangan ngopi ya kalau asam lambung sama migrain. Nah, sekarang boleh ngopi lagi ya, karena dia malah bisa mengurangi gejala migrain. Lalu mengatasi insomnia, ya sulit tidur. Ya, kopi identik dengan sulit tidur. Ya, saya pakai kopi ini 3 kali sehari, tidurnya baik-baik saja, gitu ya. Kemudian mengurangi sembelit, teman-teman, ya, gampang ke belakang. Mengurangi nyeri haid, ya, semua nyeri-nyerian, ya, termasuk saraf kejepit dan seterusnya ya. Uh, Sekali lagi, kopi ini sebenarnya bisa melancarkan peredaran darah, teman-teman. Ya, tapi inilah kurang lebih ya yang bisa dibantu. Detak jantung tidak meningkat, ya, mengurangi kecemasan berlebih, gitu ya, karena dia ada antidepresannya. Ya, bawaannya itu lebih rileks, cool, gitu ya. Lalu gula darah dan tekanan darah membaik, ya, kolesterol dan seterusnya ya. Jadi dia bisa menormalkan. Nah, kopinya ini ada 2, ya, 3 in 1 dan 4 in 1. Ya, jadi pakai gula tebu, yang satunya tidak, ya. Nah, teman-teman tinggal pilih, ya, suka yang mana gitu ya. Beda-beda orang beda-beda ya. Ada yang dicampur-campur ya, gantian gitu. Nah, harganya sama, ya. Oke. Nah, kenapa beralih kepada Esa Juara Cafe? Ya, apa pilihan cerdas Anda? Ya, ini ada
dua pilihan, teman. Ya, Anda boleh ceritakan, ya boleh kasih lihat ini ke orang yang Anda jelaskan, ya. Kalau kopi saset biasa, ya, itu teman-teman itu adalah campuran esen kopi. Ya, esen itu artinya perasa. Ya, sedangkan yang ini biji kopi premium. Ya, jadi beda, gitu ya. Kemudian kadar kafeinnya tinggi kalau yang di sana, ya. Kalau yang sini, ya kadar kafeinnya rendah, ya nggak perlu takut nggak bisa tidur, ya. Nah, jangan minumnya malam-malam kalau kalau pengen bisa tidur, ya. Paling sore, gitu ya. Oke. Kemudian kadar gulanya yang tinggi kalau di luar sana, ya. Kalau yang ini kadar gulanya rendah. Ya, ini sudah bukan rahasia, teman-teman. Ya, karena kopi saset itu dicurigai ya menyebabkan ya penderita diabetes di Indonesia itu naik tinggi. Ya, tidak baik untuk kesehatan dikonsumsi terus-menerus. Ya, jadi jangan terus-menerus diminum. Sedangkan yang ini sangat baik ya untuk kesehatan. Kita menabung Ganoderma. Ya, diminum setiap hari ya karena kita dapat manfaat dari lingsi. Ya. Nah, apa manfaatnya? Macam-macam. Ya, ada yang merasa, wah, lebih berstamina, lebih bergairah, gitu ya. Lebih semangat, antusias, gitu. Nggak capek-capek, gitu kan. Gampang ke belakang. Nah, itu adalah manfaat-manfaat yang kelihatan. Ya. Kemudian, hanya pengeluaran kalau yang saset. Ya, sedangkan yang ini bisa membuat penghasilan. Ya. Siapa di sini yang sudah ngopi bertahun-tahun, ya, yang saksetan itu ya, tapi nggak pernah dapat uang, gitu ya. Sedangkan yang di sini, baru 2-3 bulan, wow, ya sudah jutaan rupiah ya. Jadi tergantung cara Anda menjalankan ya, teman-teman ya. Oke. Kalau Anda serius, Anda bisa. Oke. Jadi ini adalah gambaran penghasilannya, teman-teman. Ya. Uh, saya mau cek dulu ya siapa yang ngopi bertahun-tahun tapi nggak pernah dapat penghasilan, ketik 111 sebelum kenal Juara Cafe. Ya. Banyak ya. Oke. Wah, banyak sekali ya. Oke. Nah, padahal saya baca teman-teman ya, sebenarnya barang-barang yang sifatnya kimia, ya, bahan-bahan yang sifatnya kimia sebaiknya tidak dimasukkan ke tubuh kita, ya, karena tubuh kita ini mau yang alami, teman. Ya, kalau dia kemasukan bahan-bahan yang kimia, misalnya perasa, pewangi, ya, maka ya badan kita cenderung menjadi tidak sehat nanti, ya gitu ya. Makanya cari yang alami-alami aja. Oke. Kemudian yes, yes, yes. Terima kasih yang jawab ya. Saya baru ngopi, kopi juara. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran ilustrasi penghasilan kita di bisnis ini. Ya, jadi teman-teman, bisnis ini bekerja dengan cara apa namanya bunga majemuk, ya, pelipat gandaan. Ya, jadi awalnya Anda sendirian, lalu kemudian masing-masing mengajak satu orang, ya, jadi berdua. Ya, Anda kenalkan ke satu orang berdua, lalu berempat, ya, lalu 4 orang ini kenalkan masing-masing ke satu orang, jadi 8, ya, 16, 32, 64, ya, dan seterusnya, teman-teman. Ya, oke. Nah, kalau Anda jalankan ya konsep ini, teman, angka ini akan terjadi. Ya, angka ini akan terjadi, teman. Ya, saya nggak pernah menyangka ya tim 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 saya satu hari akan menjadi ratusan orang, bahkan lebih dari 1.000 orang, nggak nyangka. Nah, artinya apa? Artinya konsep ini jalan, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya seharusnya ya baru bulan keempat punya penghasilan 62.720, ya. Nah, tapi ya sudah banyak sekali teman-teman kita yang membuktikan di bulan pertama saja ya itu penghasilannya sudah 100.000 lebih, gitu ya. 72.000, ya. 200.000, 400.000 di bulan yang pertama, teman. Ya. Oke. Nah, jadi ini adalah cara malas, gitu ya. Cara malas hanya kenalkan ke satu orang, pakai satu produk. Oke. Nah, oke, ya. Kemudian yes, ya kita lewati dulu. Oke. Nah, ini adalah cara yang lebih cepat, teman, ya, yaitu teman-teman kenalkan ke 3 orang, ya, 3 orang langsung, ya. Anda kenalkan ke 3 orang, lalu 3 orang ini dibantu, ya, dibantu minta mereka, ya, atau ajak mereka, ya, untuk mengenalkan ke orang-orang di luar sana, saudaranya, temannya, tetangganya, ya, daftar namanya, teman-teman, sehingga mereka masing-masing bisa mengenalkan ke 3 orang lagi. Nah, ini gambaran sempurnanya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, maka 3 orang menjadi 9 orang, menjadi 27,
ya 81, 243, 729. Pada saat level ke-7 ya, itu sudah 2.187 orang. Ya. Jadi lagi-lagi ini adalah efek pelipat gandaan ya. Kita ada di bisnis seperti itu, teman. Ya, oke. Jadi masing-masing ya komitmen ya minum 2 box kopi ya, lalu bangun 3 jalur ya. Uh, Lalu kemudian diulang, ya, satu pertama dan satu kedua untuk 7 level kedalaman, ya potensi penghasilannya, ya, itu 23 juta per bulan. Ya, ini kalau dihitung, ya potensi penghasilannya 27 juta, 23 juta per bulan, masing-masing 2 box kopi. Ya, ini lebih cepat. Ya, oke. Siapa yang mau 23 ini dalam waktu berapa bulan ini ya? Ya, 4 bulan kurang lebih. Ya, oke. Baik. Enggak. 7 bulan ya. Kan 7 level tadi. Oke. Nah, berita baiknya teman-teman, ya, produk kita bukan hanya kopi ya, tapi kita punya produk kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi bukan hanya kopi, ada 27 ya produk kita. Nah, ada makanan kesehatan, ada produk bioteknologi, ada minuman, ada produk penjagaan kecantikan, ada penjagaan kebersihan, ya, ada pembersih rumah tangga, gitu ya. Jadi produknya lengkap sebenarnya. Nah, oke. Jadi produk keperluan sehari-hari menambah baik kesehatan gitu ya, aman ya, kemudian hemat ya, jimat itu hemat dan efektif ya, belanja jadi pendapatan. Ya, ini kata kuncinya ya, belanja jadi pendapatan. Nah, produk Suanghor itu terkenal alami ya dan aman untuk semua orang, bahkan bayi, wanita hamil maupun lansia. Ya, siapa di sini ada yang wanita hamil boleh, ya, lansia juga boleh, ya, bayi juga boleh, ya. Kemudian merupakan kebutuhan sehari-hari, ya, kualitasnya aman, ya, dikonsumsi dalam rentang waktu yang lama. Ya, jadi tidak menyebabkan iritasi, alergi dan lain-lain. Produk Suanghor terbukti bermanfaat, hemat dan baik untuk kesehatan dan lingkungan. Ya, jadi bukan hanya untuk kesehatan, untuk lingkungan juga baik. Ya, bisa untuk menyuburkan tanaman, ya, supaya tidak tersumbat, ya, ininya saluran airnya, ya. Nah, karena dia ada bio enzimnya, ya. Harga produk Suanghor terjangkau, tinggi poinnya, mudah untuk di stok kembali, ya. Nah, jadi repeat ordernya tinggi, beli ulangnya. Nah, itulah kenapa penghasilan kita itu bisa berulang, teman-teman, setiap bulan. Gitu ya, karena repeat order tadi. Ya. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Jadi bisa memberikan penghasilan yang pasif. Oke. Jadi tukar belanja jadi penghasilan per bulan. Apa yang teman-teman perlu belanja? Ini contoh ya. Kalau Anda belanjanya hanya ya kopi ya 1-2 kotak ya, modalnya itu 320.000 ya. Modal belanjanya ya, alih belanjanya. Nah, kemudian bonusnya itu bisa 23 juta ya, 3 kali 7 tadi ya. Nah, tapi kalau Anda belanjanya bukan kopi ya, tapi belanjanya adalah APC, pembersih serbagunanya yang kuning ya, itu menggantikan 8 produk kebersihan yang lain ya, itu digantikan hanya dengan satu produk ini. Nah, dia bisa untuk ngepel, ya cuci hewan, ya cuci piring, ya cuci baju, ya dan lain-lain ya. Nah, Anda bisa punya penghasilan 16 jutaan ya, karena poinnya ini berapa ya? Oh, 2 ya. 2 jadi 24 ya, poinnya 12, dapatnya 16 juta. Ya, 3 kali 7. Ya, dalam waktu 7 bulan, teman-teman. Hanya sponsori 3 orang, lalu dibantu 3 orang ini masing-masing sponsori 3. Ya, sampai 2 level kedalaman aja. Itu tugas Anda, ya. Lalu berikutnya mereka yang kemudian membantu bawahnya lagi, ya. Nah, itu penghasilan Anda 16 juta. Kalau Anda hanya belinya 2 odol 1 bulan, ya, 120.000, karena odolnya 60.000, ya, Anda bisa punya penghasilan 10 juta, ya, 7 kedalaman, ya. Nah, tapi kalau Anda tiga-tiganya Anda pakai, ya, Anda punya 102 poin, kemudian total belanjanya 598 1 bulan, ya, maka teman-teman bisa mendapatkan penghasilan 49 juta 7 bulan dari sekarang, gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, kemudian ini paling minimalnya ya, teman-teman ya. Jadi belanja minimal penghasilannya bisa optimal. Sehingga tidak ada alasan, teman-teman. Ya, karena kalau Anda ya belanjanya hanya 2 odol 1 bulan, ya, masing-masing poinnya ada 11, harganya 60.000 satu kotak. Jadi Anda beli 2 kotak, ya.
ya perbedaan tabung uang. Oke, ya. Nah, jadi ini satu kotak odol, ya, tapi Anda bangun 3 jalur, ya, level 1 Anda, itu Anda masih dapat 0, ya, level 2 0, gitu ya. Level 3 56.000, ya. Kalau ini tiap bulan, berarti bulan ketiga 56.000, level keempat 176, ya. Level ke-6 3 juta rupiah. Jadi, kalau kita beli satu odol aja 1 bulan, lalu digandakan, ya diduplikasikan gitu ya, bangun hanya 3 jalur, kita bisa punya penghasilan di level ke-6 3 juta rupiah. Tapi kalau Anda bangunnya 6 jalur, ya, Anda bisa dapat 9 juta ya di level yang keempat atau di bulan yang keempat juga boleh, ya. Nah, 9 juta ini per bulan, teman. Ya, kalau Anda bangun 13 jalur, masing-masing cuma pakainya odol saja, ya, 3 level kedalaman, gitu ya, maka total penghasilannya adalah 16 juta rupiah per bulan. Luar biasa ya. Padahal cuma pakai satu odol saja. Ya, nah, oke. Jadi makanya bisnis ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, ya tidak ada kendala keuangan sebenarnya, ya karena coba apa pakai aja satu odol, ya lalu duplikasikan, gitu ya. Oke, nah lanjut, ya jadi ini adalah produk lengkapnya teman-teman, ya ada kopinya, ya ada produk makanan kesehatannya, ada vitaminnya, ya ada fiber, ada soya protein, polen dan lain-lain ya. Kemudian ada perawatan kecantikan, ya ada perawatan tubuh, ya. Nah ini juga banyak yang bisa dipakai dan bagus-bagus teman-teman. Ya saya pakai sabun cuci mukanya, sabun mandinya, odolnya betul, ya kemudian shampoo-nya, ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini, teman-teman, ini adalah poin yang Anda kumpulkan. Ya, jadi perhatikan poin Anda, bukan hanya poin pribadi, ya, tapi juga bersama grup. Ya, ini dihitung sebagai bonus prestasi. Suaranya agak ini ya, enggak ya? Masih bagus ya, teman-teman ya? Jelas, jelas. Oke, baik. Lanjut. Kalau oke, saya matikan AC-nya, kipas anginnya ya. Oke, apakah Anda mau ya penghasilan tambahan 5 juta sampai 10 juta per bulan gitu ya dalam 3-4 bulan ke depan. Nah, ini luar biasa ya. Karena ini sangat bisa dilakukan, teman. Ya, saya ingat 3-4 bulan pertama saya itu ini terjadi ya. Jadi saya ingin mengulangnya kembali gitu ya, dan buat teman-teman yang pengen ya caranya begini, teman. Ya, jadi yang kita harus lakukan adalah ya. Siapa di sini yang mau, teman-teman? Boleh ketikkan 888. Siapa yang mau penghasilan 5 sampai 10 juta dalam waktu 3-4 bulan dari sekarang? Oke, baik. Wow, banyak sekali ya yang mau ya. Oke. Ya, Kak Muna mau, Bang Kim mau ya. Oke, baik. Nah, caranya gimana? Ya. Kebetulan saya udah pernah, teman-teman ya. Jadi udah pernah mengalami ya. Caranya adalah seperti ini, teman. Ya. Sederhana sekali ya. Jadi kuncinya, teman-teman, pakai satu kotak kopi ya. Jadi kalau di Indonesia 160.000 ya, kalau di Malaysia ringgit 45 ringgit ya. Oke, poinnya 28 dan satu kotak odol ya. Poinnya 11. Jadi totalnya 39 poin. Nah, komitmen untuk meraih penghasilan 5 sampai 10 juta dalam 3-4 bulan. Jadi teman-teman pakai produknya lalu kemudian komit ya. Komit ya pakai 2 produk ini 1 bulan. Totalnya cuma 220.000. Nah, lalu sponsori 3 kali 7 yang tadi ya. 3 level dia pertama Anda ya 3 orang, dengan cepat sponsori 3 orang. Kemudian bantu mereka ya dari 3 ini menjadi 9, lalu biarkan mereka kemudian membantu ke bawahnya lagi sampai 7 kedalaman ya. Nah, modalnya ya maksudnya modal yang Anda keluarkan ya yang Anda perlu pakai produknya adalah 220.000, 39 poin ya. Oke. Kemudian kalau di Malaysia ya sama ya 39 poin juga ya. Oke. Kemudian teman-teman buat daftar nama yang mau dihubungi atau buat promosi lewat medsos. Ya, jadi teman-teman tuliskan daftar nama orang-orang yang teman-teman bisa hubungi ya di HP Anda banyak ya. Atau teman-teman promosi lewat media sosial. Ya, teman-teman pilih ya, boleh pilih mau di FB, mau di YT, ya mau di TT gitu ya, mau di mana-mana.
mau diupdate status, bebas ya. Nah, kemudian kayak nanti ke depannya kita akan bikin ya cara promosi lewat media sosial gitu ya, supaya teman-teman juga bisa ya. Oke. Kemudian sponsori 3x7 ya, segera langsung ya, cepat dengan cepat tiga level di bawah Anda. A, B, C gitu ya. Nah, setiap mereka ya, teman-teman bantu buka 3 jalur lagi ya. Jadi masing-masing punya 9 ya. Oke. Oke, kemudian ya, jadi sponsori 3 orang langsung. Nah, langsung belanja dan gunakan produk ya supaya dapat berbagi manfaat kepada rekan Anda. Jadi teman-teman langsung belanja ya dan gunakan produk ya langsung ya di awal ya supaya bisa berbagi. Nah, kemudian ya duplikasikan dan sponsor dan belanja untuk proyek 12 bulan. Ya, jadi apa yang teman-teman lakukan tadi? Buat daftar nama, promosi di media sosial, segera sponsori 3 ya. Kemudian langsung belanja dan gunakan produk ya. Nah, ajarkan mereka untuk melakukan yang sama, duplikasikan ya. Sponsor dan belanja itu ya untuk proyek 12 bulan ke depan. Nah, lalu teman-teman lakukan gali ilmu ya dari pelatihan Zoom seperti ini ya, baik yang diadakan oleh leader, upline ya dan YouTube ya. Jadi rekaman-rekaman video yang ada di YouTube ya. Lalu langsung praktekkan ilmunya gitu ya. Ya, jadi pelajari ya, gali ilmunya, langsung praktekkan. Nah, kalau teman-teman lakukan semuanya ini, 5 hal ini, daftar nama, promosi di medsos, sponsori 3, ya, langsung belanja, ya, dan pakai, lalu kemudian duplikasikan, ya, ajarkan mereka melakukan yang sama, lalu belajar, ya, apa yang terjadi, teman? Nah, teman-teman akan dapat penghasilan 5-10 juta per bulan dalam waktu 3-4 bulan. Nah, nanti saya akan tunjukkan teman ya, di bulan ketiga saya, ya 3 lewat sedikit ya, saya dapat 6,5. Ya, jadi artinya ini persis ya terjadi teman. Ya, dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan. Ya, jadi ini adalah proyek yang bisa dilakukan, bisa diduplikasi, bisa diulang-ulang lagi. Ya, oke. Keunggulan sistem bisnis Wanghor, ya ini udah sering disampaikan ya. Kemudian yang sebelah kanan, ya teman-teman, ini adalah marketing plan kita. Ya, jadi kehebatan di Swanghor ini selama 38 tahun itu tidak pernah berubah. Ya, jadi yang pertama adalah bonus retail, ya besarnya 15-30%. Pokoknya teman-teman tidak menjual di bawah harga anggota. Ya, jadi boleh lebih mahal 15% boleh, 20% boleh, 30% boleh. Ya, yang penting tidak lebih murah dari harga member, gitu ya. Kalau lebih murah nanti kita bisa ditegur. Nah, yang ke bonus yang lain adalah bonus prestasi ya besarnya 4% sampai 28%. Nah, ini yang dibilang sama Kak Rosa tadi, Kak Rosa dapat 24% bulan ini. Ya, bonusnya 3,2 jutaan. Ya, ada di grup ya. Oke. Nah, kalau sudah 13.000 ya Anda akan mencapai yang namanya 28% atau elit. Kalau 2 bulan berturut-turut ya 13.000 Anda menjadi vice manager. Nah, kemudian ada bonus royalti, teman. Ya, bonus royalti kalau Anda berhasil membantu satu elit di bawah Anda, ya, Anda dapat bonus royalti 6,7%. Ya, kurang lebih penghasilannya jadi 12 juta. Ya, kalau 2 elit, ya, kurang lebih penghasilannya 18 juta. Kalau Anda bantu 5 elit, ya, itu penghasilannya 24 juta. Kalau 7 elit atau diamond, ya, Anda dapat penghasilan 60 juta. Ya, tapi yang terjadi di Indonesia, teman-teman, ada yang mencapai diamond, ya, ada 2 di Indonesia. Yang satu namanya Bu Vita, ya, itu penghasilannya sudah 200 jutaan. Kebetulan saya hadir di acara beliau, ya, beberapa hari yang lalu. Ya, jadi penghasilannya udah, saya dengar-dengar udah 200-an lebih, teman. 250 malahan. Ya. Lalu satu lagi namanya Pak Rusli, ya, dari kampung, ya, dari luar kota, tidak ada kantor, ya, di Lampung, ya, di pedalaman Lampung, teman. Ya, diamond, ya, running diamond. Penghasilannya sudah sekitar 100 jutaan. Ya, di atas 100 juta. Ya. Nah, jadi Anda tidak harus menjadi gold diamond ya supaya punya penghasilan sebesar ini ya 240. Ternyata diamond di Indonesia dengan penduduk sebanyak ini ya itu bisa penghasilannya bisa seperti gold diamond. Oke? Nah, oke. Nah, ini secara cepat ya keunggulan sistem bisnis Wanghor. Yang pertama, sistemnya matahari ya, bukan senggol kiri bukan senggol kanan
kanan kiri seimbang dan seterusnya, bukan ya. Jadi ini sistemnya alami ya, matahari, tapi bisa cepat ya. Kemudian yang kedua, hitungan poinnya, omsetnya dari tim juga ya, bukan hanya omset Anda sendiri. Dan itu kedalamannya tidak ada batasannya ya. Poin akumulasi selama 30 hari ya, dikumpulkan. Ya, hari ini ada A belanja, yaitu omset Anda. Lalu Anda belanja, ditambahkan. Nanti si B belanja, ditambahkan ya, selama 1 bulan. Oke, kesempatannya itu selama 1 bulan ya. Kemudian poin di reset ke 0 setiap bulan tentu saja ya, karena itu sudah dibayar. Ya, jadi nanti bulan depan hitungan lagi. Kemudian hitungan poin tanpa batas ya, kelebarannya tanpa batas, kedalamannya tanpa batas. Ya, seperti lautan. Ya, jadi Anda bebas ya, serajin Anda bekerja, seaktif Anda, ya sebegitulah potensi penghasilan Anda. Ya. Jadi kalau dilihat jangka panjang, Anda bisa tidak mengenali ya di bawah Anda, di kedalaman Anda, ini tim Anda atau bukan ya gitu. Nah, itu sudah terjadi, teman. Ya. Kemudian sistemnya adil, ya tidak pernah bertukar selama 38 tahun. Sama seperti ini terus ya. Jadi kita merasa tenang ya, karena tidak ganti-ganti sistem. Lalu downline bisa overtake upline. Ya, jadi ini ada bisnis kita sendiri ya. Jadi tidak ada duluan siapa. Ya, jadi siapa bisa lebih besar penghasilannya daripada orang yang ngajak. Ya, buktinya adalah Ibu Mariani. Ya, yang ngajak Ibu Mariani, setahu saya peringkatnya baru senior vice manager SVM. Salah satunya jadi gold diamond. Ya, nanti biar Bu Mariani yang cerita ya. Tapi penghasilannya bisa buat beli mobil mewah. Ya, betul ya. Upline-nya Bu Mariani kan belum diamond bahkan ya. Oke. Kemudian downline bisa overtake, sudah ya. Tiada pembelian wajib. Teman-teman masih kedengaran ya ini ya? Masih lancar ya? Ya, masih. Oke. Nah, tiada pembelian wajib. Ya, jadi ini juga kelebihan teman ya. Tidak ada keharusan belanja berapa. 1 odol pun boleh ya kalau memang Anda punyanya segitu. Lalu harga produk terjangkau ya, dan poinnya tinggi. Ya, dibandingkan produk-produk bisnis network marketing yang lain ya, kayaknya nggak ada deh produk yang harganya cuma 1 set Rp8.000 atau odolnya cuma puluhan ribu gitu ya. Sabun cuci mukanya awetnya luar biasa dan seterusnya ya. Jadi produknya terjangkau ya. Poinnya juga tinggi ya. Kemudian produknya berkualitas dan kebutuhan sehari-hari ya. Produk memberi beli ulang yang tinggi ya. Jadi saya 3 bulan terakhir ini teman-teman selalu poinnya di atas 13.000. Padahal saya merasa saya wah luar biasa ya. Berarti repeat ordernya bagus sekali. Oke. Lanjut. Nah, lalu siapakah perusahaan yang berada di belakang ini semua? Ya, yang memberikan kesempatan yang luar biasa ini, ya, yang menciptakan produk yang hebat ini, ya. Siapa perusahaan ini? Namanya Swanghor. Ya, jadi asal usul Lingxi terunggul gitu ya. Nah, jadi ini adalah perusahaan yang ahlinya di bidang Ganoderma, teman. Ya, jadi sudah ada di 7 negara. Ya, ada di Taiwan 38 tahun, Malaysia 37 tahun, ya Thailand 26 tahun, ya di Indonesia itu sudah 20 tahun. Ya, tapi waktu itu yang tahu itu baru dokter sama Singse. Ya, konsep 111 ya itu baru diperkenalkan 2 tahun terakhir. Termasuk kopinya, ya kopi juara dan odolnya. Nah, makanya ini namanya game changer. Ya, karena setelah diperkenalkan konsep itu dan odolnya dan kopinya, boom, ya luar biasa cepat sekali perkembangannya. Jadi bisa dibilang Swanghor terkenal di Indonesia ini baru 2 tahun terakhir ini. Nah, makanya teman-teman bisa manfaatkan peluang ini ya. Karena yang belum tahu banyak sekali. Oke. Kemudian lokasi Swanghor di Indonesia, teman-teman, 2 tahun terakhir ini terjadi pertumbuhan yang luar biasa ya. Jadi sebentar lagi akan buka di Surabaya gitu ya. Dan di Kalimantan gitu ya, di Pontianak kemungkinan gitu ya. Bukan kemungkinan, tinggal tunggu waktu gitu ya. Oke. Bahkan selain buka kantor ya di Surabaya itu akan ada kafenya, teman. Ya, seperti Starbucks ya. Harusnya disensor itu ya. Oke. Nah, jadi nanti di kantor-kantor itu akan ada kafenya, teman. Ya, mulai dari Medan dulu ya, kemudian di Surabaya. Ya, keren ya. Oke. Jadi kita pemilik kafe nanti, ya. Oke.
Kemudian ini adalah keunggulan perusahaan Swanghor ya, selama 38 tahun ya, jalur produksi satu atap satu-satunya di dunia. Bahkan kalau teman-teman punya uang lebih ya, Anda bisa loh main-main ya, tur ya ke kantornya ini ya, ke pabriknya ini teman-teman. Ya, untuk melihat benar nggak sih ada taman bioteknologinya, ada pabriknya, ada Sanhua Teknologi Biologi ya, ada semua pencapaian-pencapaiannya gitu ya, akreditasi, pengakuan dunia gitu ya. Nah, itu semuanya ada. Terus stafnya, tim-timnya, ya dokter-dokternya, itu semuanya bisa ditemui, teman. Nah, ini adalah pencapaian-pencapaian dari Swanghor ya. Oke, kemudian Taiwan Quality Food ya, internasional, ada ISO 8001 ya, ada dari Jepang ya, penghargaan dari Jepang, ada dari Singapura gitu ya. Oke. Nah, ini ada penghargaan dari USA ya, patented ya, jadi pemegang hak paten ya. Luar biasa ya. Oke. Kemudian dari Indonesia tentu saja ya, dari APLI ya. Dari APLI ini artinya perusahaan ini bukan investasi bodong ya, jelas-jelas bukan yang namanya tipu-tipu gitu ya. Nah, jelas bukan, karena Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia sudah memberikan sertifikasinya ya. Kemudian dari Badan Pengawas Makanan dan Obat ya, jadi BPOM ya, jelas sekali. Kemudian halal ya, halal Indonesia, halal Malaysia, dan halal Taiwan ya. Jadi produknya terjamin. Kemudian itu tadi perusahaannya, dan ini adalah testimoni penghasilannya, teman. Ya, oke. Nah, penghasilan ini ya, rahasia kesuksesan Cafe Plan 111 adalah duplikasi yang benar, gitu ya. Jadi kalau duplikasinya benar, ya, ini akan merebak ya, action dan kerja yang konsisten, ya, ikuti sistem kerja dan beretika, ya ini. Oke. Lanjut. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi penghasilannya di Malaysia, ya di Indonesia. Nah, ini di sebelah kanan atas ini 3 bulan ya sudah dapat 9 jutaan. Lalu yang di atas ini ada Misgan ya, ringgit 1.100 ya, dan seterusnya. Kiri bawah ini juga ya, 2.000, 6 jutaan ya. Kemudian dan lain-lain. Nah, lalu ini adalah dari salah satu member ya, di Lampung juga. Dari bulan pertama dapatnya cuma 66.000 ya, bulan kedua 588, bulan ketiga ya dapat 1,8 ya, bulan keempat 3,5, 7, bulan ke-6 10, teman. Ya, jadi kalau tadi ya 6 bulan bisa dapat 10 juta ini ya, berarti masuk ya yang tadi ya. Dalam waktu 3 bulan dapat 5 sampai 10. Nah, ini 6 bulan dapat 10 juta. Ya, oke. Nah, ini adalah yours truly. Ya, yours truly itu kalau bahasa Indonesianya adalah orang yang ada di depan Anda. Ya, ini adalah penghasilan saya, teman-teman. Ya, jadi bulan Maret, ya bulan penuh saya yang pertama, karena saya gabungnya itu 21 Februari. Ya, Februari sampai tanggal 28, cuma 7 hari ya. 7 atau 8 hari. Itu belum dapat bonus. Nah, bulan Maretnya saya bonus yang pertama, 914. Ya. Kemudian bulan Aprilnya dapat 3,2 ya. Nah, lalu bulan Mei-nya dapat 6,5 ya, 6,5 ya. Luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, ini boleh dipakai sebagai contoh ya. Nah, bulan keempat berapa? Ya, kurang lebih masih nggak jauh-jauh dari ini ya. Karena kalau di timnya ada yang naik gitu ya, ya biasanya naik turun itu biasa ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ini Pak Bambang ya, penghasilannya segini ya. Ini benar-benar sudah ditransfer ya. Artinya saya tiap bulan teman-teman, setiap tanggal 10 itu sudah masuk ya bonusnya. Nah, ini 3 bulan penghasilan 4 orang di Indonesia ya, ada Bu Eri, Bu Vita, Pak Eri. Ini sudah diamond sekarang ya. Ini waktu 3 bulan penghasilan beliau ya. Kemudian ada Pak Rusli ya. Waktu 3 bulan masih dapat 5 jutaan, sekarang sudah di atas 100. Bu Vita ya, waktu itu Oktober ya, 8 jutaan, sekarang sudah 200-an. Ya, Pak Acip Hidayat ya, enggak tahu sekarang sudah berapa. Pak Tirta saya kemarin ketemu ya, penghasilannya sudah di atas 40. Ya, ya kurang lebih lah ya, sudah bisa beli expander. Ya, jadi oke, orangnya ada ya, teman-teman ya. Kita bisa ketemu. Oke.
Kemudian ini juga ya 44 juta ya. Oke, ke BCA transfernya. Ini yang di sebelah kanan 13 juta. Ini Pak Rusli, teman-teman, waktu masih penghasilannya 65 juta, ya sekarang sudah di atas 100, sudah running diamond, ya menuju sudah perjalanan diamond, karena ada kualifikasinya 6 bulan, gitu ya. Nah, ini Bu Vita, ya, penghasilannya 6 bulan dari Januari, ya, 23-an masih. Nah, Februarinya turun sedikit. Nah, ini yang tadi dibilang ya. Jadi kadang-kadang naik turun itu biasa, ya. Maretnya naik lagi, ya 45. Aprilnya naik lagi, ya. Mei-nya naik lagi, ya. Juninya sudah 111. Ya, padahal beliau menjalankan itu kurang lebih bulan Juni juga gitu ya. Jadi baru kurang lebih 11 bulan ya sudah dapat penghasilan 111. Oke. Kemudian ini orang di Malaysia, ya member di Malaysia, mulainya 74.000, ya. Lalu bulan kedua 600-an, bulan ketiga 11 juta, ya. Bulan keempat turun sedikit, ya. Lalu naik lagi, gitu ya. Wah, luar biasa. Oke. Lalu ini adalah penghasilan mentor kita tercinta, ya. Orangnya ada di sini. Bonus pertama berapa, gitu ya. Di bulan ke-12, ya penghasilannya sudah 141, ya. Jadi kita sangat beruntung ya karena dibimbing ya oleh wanita bertangan besi ini gitu ya. Bukan sih. Oke, lanjut. Nah, ini adalah Miss Gan ya, penghasilan Miss Gan. Beliau mantan banker ya di Singapura. Ternyata ya sudah menjalankan selama 16 tahun. 5 tahun sebagai pemakai ya karena awalnya beliau nggak pernah jalankan bisnis network marketing atau MLM sebelumnya ya. Makanya dia cuma pakai produknya, dia nggak ada rencana mau jalankan, tapi karena harus kerja dari rumah, punya anak, ya dia harus resign, jadi ibu rumah tangga, akhirnya dia jalankan. 11 tahun kemudian, ya penghasilannya sudah 480 juta. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman harus menjalankan bisnis ini, ya perlu 16 tahun ya untuk punya penghasilan 480 juta. Pertanyaannya teman-teman masih mau nggak jalankan bisnis ini? Kalau ujung-ujungnya bisa dapat penghasilan seperti ini selama 16 tahun. Kalau mau, jawab mau gitu ya. Oke. Mau? Oh, 16 tahun mau? Oh ya, aman ya kalau gitu ya. Mau. Baik. Mau. Ya, Diana. Oke. Irlin. Ya, oke, mau ya. Jadi sebenarnya teman-teman, ya sebenarnya kita ini belum apa-apa. Karena saya aja baru mau 6 bulan. Ya, baru mau 6 bulan. Ya, mau persiapan dana pensiun, betul, ya. Jadi pada akhirnya teman-teman, ya penghasilannya bisa sebesar ini, ya. Nah, menurut saya kita di Indonesia ini mestinya bisa lebih cepat ya. Nah, ini kita lihat ya. Oke, mau. Baik. Oke. Ya. Jadi tadi ada perjalanannya ya. Nah, sekarang langsung ya teman-teman. Songhar mengubah kehidupan lebih dari 700 pasangan ya. Diamond ya selama 38 tahun dan sebanyak 23 T telah dibagikan. Ya. Jadi ini gambaran orang-orangnya ada masuk di majalah ya. Mereka adalah orang-orang biasa ya yang punya impian yang luar biasa. Kalau mereka bisa, Anda juga bisa ya. Oke. Nah, apakah Anda siap untuk memulai? Ya, mana pilihan cerdas Anda ya. Nah, ini daftar kalau jadi prosumer ya. Teman-teman mesti daftar ya antara gratis atau berbayar tergantung vouchernya ya. Daftarnya nanti hubungi orang yang mengundang Anda. Kemudian teman-teman mau pilih mau jadi konsumen aja ya, mau menjadi penonton atau mau menjadi pebisnis ya, pelaku, menjadi konsumen yang cerdas ya. Apa pilihan Anda? Yuk, saya pengen tahu ada yang mau jadi konsumen aja, penonton atau prosumer. Oke. Yang pilih prosumer siapa? Oke ya. Oke, prosumer Kak Puput ya. Oke, baik. Oke, ya saya yakin semua ya. Oh, tuh ya datang semua. Oke, luar biasa ya. Oke. Nah, teman-teman, ya ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai mitra ya. Yang pertama adalah lengkapi tim Anda. Jadi teman-teman mulainya kita semua ini sama ya, sendirian. Ya, tidak punya tim. Tapi kita bisa lengkapi ya. Pelan-pelan sambil jalan ya. Lama-lama berlima, bersepuluh, berdua-puluh, berempat puluh. Ya, kalau Anda lakukan dengan baik, ya Anda lakukan tadi ya, pakai ya dan cerita,
lakukan dengan cepat, teman-teman, ya, lakukan sesuai sistem, ya, lalu fokus, ya, komitmen, ya, maka timnya nanti akan tambah lama tambah besar. Lalu kemudian dibimbing, ya, dibimbing, belajar membimbing, gitu ya. Nah, belajar dari Bu Mariani, belajar dari leader-leader Anda, gitu ya. Sama-sama belajar semua, ya. Kemudian gunakan produk Swanghor pasti, ya, karena kalau nggak gunakan, bagaimana berbagi manfaat, ya. Bagaimana bisa yakin, ya. Nah, tapi sesuaikan dengan keuangan Anda, teman-teman. Ya, yang penting pakai produknya. Ya, kemudian ikuti grup training-training ya seperti ini. Nanti akan ada lagi OAB ya, orientasi anggota baru. Ya mungkin nanti kita akan bikin lagi yang sifatnya untuk tag apa untuk promosi mungkin gitu ya. Gimana caranya rekrut dari online dan seterusnya ya ke depannya. Nah, lalu kalau Anda lakukan semua, nonton videonya dan seterusnya ya, ulangi proses ini 1 sampai 5 ini, teman-teman. Ya, ulangi 1 sampai 5 ini, maka Anda juga akan berhasil, ya. Oke, ayo raih mimpi Anda bersama Songhor ya untuk kesehatan yang lebih baik ya. Jadi di bisnis ini teman-teman bukan hanya penghasilan ya, tapi kesehatan yang lebih baik. Oh ya, kalau Anda mencapai 13.000 menjadi 2 bulan ya, menjadi vice manager, Anda sudah akan diperhitungkan poinnya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Gitu ya. Jadi enak ya teman-teman ya. Kenapa tadi 3 kali 7 ya 13.000 tadi penting gitu ya supaya Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah, seperti nanti tahun 2028 itu akan pergi ke Jepang. Kalau 2027 saya belum tahu kabarnya kemana. Nanti biar Bu Mariani yang cerita ya. Kalau 2026 ke Chengdu ya. Nah, saya belum dapat teman-teman karena baru jadi VM bulan lalu ya. Oke. Oke, jadi VM itu sudah boleh diperhitungkan poinnya untuk berangkat. Ya, oke. Jadi kesehatan yang baik, kebebasan waktu dan kemandirian finansial ini yang bisa Anda dapatkan bersama Swanghor. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Luar biasa sekali penjelasan dari presenter kita ya. Berikan aplaus teman-teman dengan ketik 333. Oke, ya. Oke, nah penjelasannya sangat bisa diterima ya dengan baik ya, dengan enak ya di telinga kita, teman-teman. Dan saya sendiri menangkap beberapa poin penting yang bisa saya sampaikan kembali juga gitu ya. Bahwa di bisnis ini itu sistemnya itu majemuk ya atau pelipat gandaan. Jadi kalau kita nggak usah berpikir yang terlalu rumit gitu ya. Kita komit dengan program 1 odol saja pun gitu ya, kita tetap bisa dapat penghasilan. Maka dari itu dikatakan kemungkinan di bisnis ini untuk gagal itu hampir tidak ada, tapi kemungkinan berhasilnya pasti besar gitu ya. Itu yang paling penting supaya kita menjadi merasa ini bisnis yang pasti bisa dijalankan gitu ya. Kemudian apalagi? Sistemnya matahari ya. Kalau teman-teman tahu di multi level itu sistem matahari ini menurut saya ya, itu adalah sistem yang paling gampang, yang paling adil, yang paling mudah. Karena dia bermainnya itu di selisih level ya. Level itu artinya jelas kalau level kita sama dengan downline kita, jangan bilang kalau upline itu mau dapat untung dari downline gitu ya. Kemudian risk point jelas ya, karena ibarat kita kerja bulan ini sudah dibayarkan gaji kita, masa iya perusahaan bayarin lagi ya double-double, jadi nggak masuk akal gitu ya. Itu hanya berlaku untuk yang ono gitu ya, dan perhitungannya juga agak ribet sebenarnya gitu. Kemudian sistem tidak berubah selama 38 tahun ya. Swanghor ini luar biasa teman-teman. Kalau sistem selalu berubah-ubah, kita juga khawatir ya. Ketika kita sudah akan memplanningkan rencana kerja kita, tiba-tiba sistemnya berubah gitu ya, yang membuat kita menjadi rugi gitu ya. Betapa ruginya gitu ya. Ya, nah kemudian apalagi nih? Tidak ada istilah siapa yang duluan yang akan tinggi levelnya atau menang. Nah, kemudian apalagi tadi yang disampaikan oleh presenter kita, tidak ada kewajiban bulanan ya, tutup poin gitu ya. Kemudian apalagi PV-nya tinggi gitu ya. Jadi semua poin-poin ini tadi
sekali Nggak disampaikan bahwa Oh, hasil setiap orang itu berbeda-beda, ya tergantung dari menjalankankah atau tidak dari duplikasinya itu sendiri. Jadi jika duplikasinya terwujud ya dengan benar, maka sesuailah dengan simulasi. Seperti itu ya Pak Kusuma ya, benar ya. Nah, jadi luar biasa sekali ya sistemnya, kemudian yang menjelaskannya juga sangat-sangat jelas gitu ya, sehingga membuat kita semakin tahu gitu arahnya kemana, kemudian sistemnya seperti apa. Karena ada beberapa ya teman-teman ya, ada beberapa dan kita maklumi sebenarnya gitu ya. Ada beberapa yang masih salah paham walaupun sudah berbulan-bulan juga menjalankan ini gitu ya. Komplain gitu, komplain ini perlu saya ungkapkan juga supaya kita sama-sama paham gitu ya. Sebenarnya walaupun sebenarnya sering sekali udah dikupas sama leader kita juga Mariani, udah sering banget, tapi masih tetap beberapa yang belum terlalu paham sepertinya gitu ya. Komplain bahwa kalau misalkan kita belanja banyak gitu ya, kita tuh menguntungkan upline kita ya. Jadi jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya, walaupun mungkin kapasitas saya malam hari ini sebagai MC ya atau Master of Ceremonialnya itu nggak kena mungkin ya, tapi bolehlah saya tambahkan sedikit karena kebetulan saya ingat gitu ya, karena supaya meminimalisir hal-hal yang nggak nyaman ke depannya gitu. Jadi gini, pada prinsipnya itu kalau level kita itu disebabkan oleh satu orang yang dengan posisi level yang mendekati kita atau bahkan sama dengan kita, maka jangan berharap kalau kita mendapatkan income yang besar gitu ya. Ya, jadi jangan berharap kita mendapatkan income yang besar. Dan yang di bawah pun jangan menduga kalau kita akan menguntungkan yang di atas. Ini perlu sekali menurut saya disampaikan karena supaya tidak ada salah paham ya. Karena saya mendapati ini di lapangan gitu. Jadi kita fokus dengan diri kita sendiri gitu ya. Kita fokus dengan diri kita dan tim di bawah kita. Jangan kita merasa kita menguntungkan upline kita. Karena upline kita itu tidak akan pernah mendapatkan sebesar apa yang kita duga kalau dia hanya memiliki kaki satu, yaitu kita, dan segede itu grup kita, dia tidak akan dapat apa-apa. Terkecuali kalau dia memang dapat hasil besar, maka artinya leader kita atau upline kita itu sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, yaitu setidaknya dia punya dua kaki yang berimbang, maka dia berhak untuk mendapatkan bonus yang sepantasnya gitu ya. Tapi kalau kita menduga bahwa dia dapat karena grup kita besar lalu dia dapat, nggak mungkin. Contoh soalnya ya, misalkan saya kalau posisi 24% itu kan 8.800 ya. Nah kemudian ada satu kaki saya yang juga ya, dia poinnya 8.800 pas, misal contoh saya 9.000 gitu ya. Artinya poin murni saya di luar dari kaki saya itu hanya 200 ya. Nah, jadi saya nggak dapat apa-apa ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita nggak dapat apa-apa karena sama-sama di 24%. Yang dapat gede itu dia yang di bawah kita, dan itu memang haknya dia. Kita nggak boleh iri, nggak boleh jealous gitu ya. Sedangkan dia di bawah enak-enakan dong yang di atas, sedangkan saya ngumpulin banyak poin gitu ya. Jawabannya adalah enggak, karena dia cuma dapat 200 poin itu sendiri, cuma pengalinya aja gede, yaitu 0,24 alias 24%. Jadi karena apa, dia juga sama gitu. Katakan dia 5.200 ya di posisi 20%, artinya dia cuma dapat 4%. Jadi bukan berarti karena satu orang lalu menyebabkan si upline kita untung. Kalau fokus kita di situ, artinya kita belum memahami bisnis ini dengan benar gitu ya. Jadi kita harus senantiasa ya, yang pertama-tama paham dulu sistemnya, kemudian berpikirlah positif supaya kita enjoy dan kita tidak terbebani dengan ngerasa kalau kita menguntungkan yang di atas kita gitu ya. Sebenarnya ini bukan kasus saya pribadi gitu ya, tapi ini penting saya sampaikan supaya yang belum paham menjadi paham. Kalau
kalau saya secara pribadi, puji Tuhan ya, semua kaki-kaki langsung saya itu aman ya, aman dalam arti semuanya paham gitu ya, ngerti sekali gitu. Tapi ada yang seperti ini nih sempat sharing ke saya gitu. Jadi untuk teman-teman yang agak kurang pas ya memahami bisnis kita ini sistemnya matahari ya. Kalau belum terlalu paham, maka saran saya itu lebih diperdalam aja lagi, belajar, bertanya gitu ya, supaya nggak ada salah sangka. Karena kalau kita salah sangka dengan upline itu juga menghambat kinerja kita, menghambat produktivitas kita, karena kita sudah di blok dengan pikiran kalau kita tuh kayak menguntungkan upline itu udah nggak enak ya, udah nggak bagus sebenarnya gitu. Itu sih intinya. Jadi kembali lagi tadi sudah disampaikan oleh presenter kita dengan sangat luar biasa, teman-teman ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir gitu ya. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dan jawaban atau Q&A gitu ya, question and answer gitu ya. Jadi teman-teman boleh bertanya di sini, silakan angkat tangannya atau boleh menghidupkan ini suaranya gitu ya kalau ada yang ingin bertanya dari apa yang sudah disampaikan oleh presenter kita Pak Kusuma Putra ya, ataupun yang barusan saya sampaikan juga boleh, bebas ya, karena kita di sini sifatnya